Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai Moms, di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan cara mengatasi lambat jalan pada anak. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke moms, mungkin di antara moms semua yang menonton video ini pernah menemui ada anak yang anak-anak di usianya itu sudah bisa berjalan, melangkah sedikit, sudah bisa berdiri. Nah, tapi anak tersebut itu belum bisa untuk berdiri, belum bisa untuk berjalan. Nah, kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Nah, kita akan bahas di video ini, jadi nonton terus videonya sampai selesai, oke? Jadi, keterlambatan seorang anak untuk berjalan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kita akan bahas faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini disebabkan atau terjadi jika seorang anak itu selalu saja digendong atau selalu dalam ayunan atau di kereta atau di box bayi, terlalu sering main di tempat tidur, sehingga ini yang biasanya menyebabkan motorik halus dan motorik kasar anak itu tidak berkembang. Jadi kalau misalnya orang tua jarang memberikan ruang untuk anaknya bergerak aktif dan bebas, yang hanya membiarkan anaknya untuk bergerak di tempat yang terbatas seperti ayunan, box bayi, di tempat tidur. Nah, itulah yang biasa menyebabkan anak itu mengalami keterlambatan untuk berjalan. Selain faktor lingkungan, ada juga faktor lainnya seperti faktor kesehatan yang bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan pada anak untuk berjalan. Nah, faktor kesehatan ini meliputi misalnya terjadinya masalah saat dalam kandungan, terjadinya masalah ibu pada saat hamil yang menyebabkan juga terjadinya masalah pada kandungannya yang berakibat pada janinnya. Kemudian, kelahiran prematur, penyakit kuning yang pernah diderita pada saat bayi, kemudian pemberian makanan atau nutrisi yang kurang bergizi, dan bisa juga disebabkan karena faktor biologis, di mana bisa jadi orang tua dari anak tersebut juga mengalami hal yang sama pada saat masih kecil, sehingga anaknya juga mengalami hal seperti itu karena dipengaruhi oleh faktor biologis. Penyebab yang lainnya adalah tonus otot yang tidak kuat, mengalami cedera otak, kemudian mengalami rakitis yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Apakah memang bisa diatasi? Atau kita hanya menunggu sampai benar-benar motorik kasarnya itu bisa bergerak sendiri, berkembang sendiri? Jadi, moms harus melakukan beberapa tindakan untuk bisa merangsang agar anak tersebut bisa untuk berjalan. Jadi hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus moms lakukan adalah ajar anak untuk berjalan. Jadi moms bisa memegang tangannya, kemudian mengajar anak untuk berjalan, melangkah, seperti itu. Jadi moms harus lebih fokus, lebih sering, frekuensi latihannya lebih sering lagi. Jadi misalnya pagi ajar, nanti siang diajar lagi, seperti itu. Jadi harus lebih sering lagi diajar untuk berjalan. Kemudian cara yang kedua adalah jangan menggendong anak. Kurangi menggendong anak, kemudian kurangi juga meletakkan anak di box bayi, kurangi untuk mengayunnya, seperti itu. Jadi biarkan anak itu di tempat yang luas, biarkan anak itu bergerak aktif dan bebas. Moms juga bisa melakukannya dengan cara mainan anak itu atau sesuatu yang disukai anak itu diletakkan di tempat yang jauh, kemudian kita minta anaknya itu untuk meraih mainan tersebut. Dan moms juga bisa menggunakan bantuan kursi atau benda-benda yang bisa dipegang anak untuk bisa berjalan. Kursi kan biasanya kursi yang tingginya hampir sama lah dengan anaknya, kemudian
anak itu akan mendorong kursinya. Biasa kan kita lihat anak-anak mendorong kursi. Nah, kursi itu bisa menjadi pegangan untuk anak agar tidak jatuh, dan dengan mendorongnya anak itu bisa terlatih untuk berjalan. Kemudian biasa juga kan ada anak yang merasa takut untuk berjalan atau tidak percaya diri pada saat melepas tangannya dan berjalan. Nah, di situ peran orang tua itu harus memberikan dukungan kepada anaknya. Misalnya moms ada di dekatnya, di mana anak itu akan merasa nyaman dan merasa aman dan tidak takut untuk jatuh pada saat ada orang dewasa atau ada orang tuanya yang berada di dekatnya dan memastikan bahwa anak itu tidak akan jatuh. Dan hal penting juga yang kadang dilewatkan oleh orang tua adalah memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan anaknya. Jadi misalnya kalau anaknya baru bisa melangkah 3 langkah, moms harus memberikan apresiasi terhadap sesuatu yang baru yang dilakukan oleh anaknya. Misalnya dengan cara tepuk tangan atau tersenyum, tertawa, terlihat bahagia pada saat anaknya melakukan hal tersebut. Kalau anaknya misalnya berdiri kemudian terjatuh, moms harus siap mengulurkan tangan dan menarik lagi anaknya untuk bangkit, untuk berdiri. Seperti itu moms. Jadi sebaiknya moms lakukan hal-hal tadi. Semoga hal-hal itu bisa merangsang anak moms untuk bisa berjalan. Nah, selanjutnya kalau misalnya anak itu terlambat untuk berjalan, lebih lambat dibanding dengan anak-anak di usianya, apakah itu termasuk hal yang berbahaya? Jadi moms, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan kapan kita harus ke dokter untuk memeriksakan. Jadi, normalnya anak itu berjalan di usia 12-17 bulan. Jadi, di rentang usia seperti itu, moms harus menunggu. Kalau misalnya di usia 12 bulan anak belum bisa berjalan, itu moms tunggu sampai di usia 13 bulan karena setiap anak itu proses perkembangannya itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat, seperti itu. Nah, kapan harus ke dokter? Kalau misalnya anak sudah di usia 18 bulan tapi belum bisa, misalnya belum bisa berdiri, kemudian belum bisa bangkit dari duduknya, belum bisa mendorong benda sambil berjalan, moms harus segera konsultasikan ke dokter. Karena di usia 18 bulan seharusnya anak itu sudah bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalnya di usia 18 bulan itu belum bisa melakukan hal tersebut, moms harus konsultasikan ke dokter ya. Jadi jangan menunggu sampai di atas atau lewat dari 18 bulan. Jadi kalau misalnya 17 bulan moms sudah melihat sepertinya anaknya belum bisa melakukan hal seperti itu, moms bisa rangsang dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, dengan mengurangi menggendong, kemudian diajarkan untuk berjalan, dijaga, menggunakan benda untuk didorong, untuk merangsang dia berjalan mengikuti benda tersebut. Seperti itu moms. Nah, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Dan untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga untuk moms yang ingin merekomendasikan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.